Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim seluruh peralatan pendukung di Sekolah Menengah Kejuruan di Solo sudah terupdate sejak era kepemimpinannya. Padahal kebijakan untuk mengganti peralatan pendukung SMK di Solo merupakan ranah keputusan dari gubernur. Dulu tuh waktu awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranah wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas. Itu mereka kami bentuk untuk mengawal SMK. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf, mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di sekolahnya. Masa kampanye dimulai selain adu gagasan, saling sindir program serta keunggulan menjadi salah satu hal yang juga muncul dan ditampilkan di publik. Salah satunya yang disampaikan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyindir Ganjar Pranowo kala menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah soal komputer dan juga fasilitas yang kurang terupdate di SMK. Lalu seberapa efektif pola seperti ini mampu mempengaruhi pemilih serta bagaimana manajemen respon dari para kandidat juga turut berpengaruh pada citra dan juga elektabilitasnya. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami sejumlah narasumber. Yang pertama yang hadir di studio, pakar komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi, apa kabar? Malam, Bram. Kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Dan selain Mas Nyarwi, juga masih ada dua narasumber kita yang bergabung dari luar studio. Pertama, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, dan juga Jubir TKN Ganjar Mahfud, Seno Baskoro. Selamat malam, Mas Seno, Mas Uki. Selamat malam, Bram. Baik, saya langsung kalau begitu ke Mas Uki terlebih dahulu. Jadi ini kemudian spesifikkah kemudian pada Ganjar atau kemudian hanya sekedar ya untuk terlihat lebih unggul begitu daripada Ganjar Pranowo untuk Gibrannya sendiri? Ya, pertama-tama yang harus saya sampaikan, ini bukan sebuah sentilan, bukan sebuah sindiran, bukan sebuah serangan ya. Bahkan Mas Gibran itu sudah berkali-kali mengingatkan kami untuk tidak menyerang, bahkan tidak menyindir, sedikit pun tidak menyindir gitu ya. Tapi kan memang kita dihadapkan pada situasi yang kita harus berdamai dengan kenyataan gitu, bahwa teman-teman di pesantren, di sebuah pesantren yang sedang dikunjungi oleh Mas Gibran, itu curhat gitu, menyampaikan aspirasinya. Lalu yang Mas Gibran kemudian ungkapkan itu adalah sebuah rekam jejak ya, sebuah bukti ya, bahwa beliau pernah dihadapkan pada situasi di mana peralatan komputer di SMK ya, terutama waktu itu di Solo itu kurang baik gitu. Nah, terkait dengan fakta bahwa Mas Gibran ini adalah wali kota, memang betul gitu. Itu adalah kenyataannya bahwa SMA maupun SMK itu kan sebenarnya di bawah koordinasi atau di bawah wilayahnya pemerintahan provinsi. Nah, Mas ini hanya Uki, sebuah kebetulan saja. Jadi beliau hanya berusaha untuk menjawab pertanyaan ini bahwa beliau itu komit ya untuk menciptakan tenaga kerja yang oke. betul-betul dibutuhkan oleh industri. Begitu, Mas Uki, kalau Anda Bram. mengatakan nih, saya tertarik pada kalimat Anda berdamai dengan fakta begitu terjadi pada masa lalu. Tapi kan kemudian dua-duanya hari ini maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, baik Mas Gibran dan juga Pak Ganjar begitu. Akhirnya kan orang mengartikannya berbeda begitu, Mas Uki. Iya, tapi sebenarnya bukan itu. Begini loh, Mas Bram. Kalau kita melihat komitmen Mas Gibran sendiri ya, yang sudah termaktub ya di dalam dokumen Asta Cita kita ya. Jadi ini penjelasan saya idealis ya, bahwa ya Mas Gibran itu sudah di level tidak mau sekedar membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa pengangguran itu turun terus di eranya Pak Jokowi. Namun ya di tengah itu terjadi di tengah-tengah meningkatnya angkatan kerja setiap tahun 2 juta orang. Nah, tapi kita punya satu dimensi masalah yang lain gitu. Jadi temuan-temuan yang kami tangkap misalnya ya, first time job seeker atau pencari kerja pemula ya, itu membutuhkan waktu lebih dari setahun ya, mostly sebagian besar dari mereka membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mencari kerja. Itu temuan pertama dari United Nations Population Fund.
Tapi Lalu kalau ada temuan kita kedua dari cocokkan International Labour dengan kondisi Organization. Jawa Tengah begitu Mas Uki, artinya apakah kemudian hambatannya itu ada di Ganjar Pranowo, di gubernurnya begitu, dari konteks ini? Enggak, ini kebetulan lagi di SMK, Mas. Oke. Jadi kebetulan konteksnya itu sedang berbicara di depan santri-santri yang setingkat dengan SMK atau Mhm. SMA gitu ya. Dan beliau sudah pernah memiliki pengalaman ya mengatasi hal yang serupa, dan saya pikir Mas Gibran ini out of the box ya. Artinya beliau menggandeng pihak-pihak swasta yang care gitu, yang Oke. punya stake, yang punya kepentingan juga dengan sumber daya manusia di daerah tersebut. Oke, kalau begitu Jadi saya ini minta sesuai lah oke. dengan asta-cita yang kami gaungkan untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan cetakan-cetakan tenaga kerja dari dunia pendidikan ini dengan industri, dengan Mhm. dunia usaha gitu. Jadi Oke, Mas. Mas Gibran pernah bilang loh Mas, bahwa beliau itu sedih ya, bahwa masih ada gap gitu antara kualitas tenaga kerja yang disiapkan oleh pendidikan dengan kebutuhan industri yang Baik, dimana Mas pada Uki, akhirnya kami sudah dibutuhkan dapat poin inovasi. Anda, Mas Uki. Saya ke Mas Seno kalau begitu. Ya, Benar ini terasa bukan seperti sindiran begitu Mas Seno untuk TPN? Ya sebenarnya kalaupun ini adalah bentuk sindiran sekalipun, Hmm. bagi kami juga tidak ada masalah. Oke. Artinya apakah ini menyindir atau tidak, bagi kami ini bukan persoalan. Kalau menyindir sekalipun loh kami tidak ada masalah. Memang saat ini pada masa kampanye ini memang bisa berbagai macam cara yang digunakan oleh tiap paslon untuk menaikkan elektoral dalam perspektif dan konteksnya masing-masing. Jadi bagi kami apabila ini sebagai satu pernyataan politis yang hari ini harus diakui dan tidak perlu ditolak, dideniali bahwa Mas Gibran adalah salah satu kandidat di dalam kontestasi Pilpres, dan apabila pernyataan ini memang dinyatakan sebagai satu sindiran, tidak ada masalah bagi kami. Tapi tidak Persoalannya dikhawatirkan satu, Mas, bagi yang saya rasa. TPN ini akan mempengaruhi citra, mempengaruhi elektabilitas lebih jauh begitu nantinya kepada Mas Ganjar, Mas Seno? Nah, tentu saja tidak, artinya bahwa ini semacam satu sikap politik dan pengakuan politik ya bahwa sebenarnya programnya Pak Ganjar itu ya sudah bagus, tujuan dan orientasi serta paradigmanya dalam membangun link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha itu sudah oke. Nah, setahu saya Mas Bram, Pak Ganjar ini kan sudah pensiun dari Gubernur Jawa Tengah sejak September 2023. Sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelum pendaftaran ke KPU sekalipun sudah bukan gubernur. Jadi hari ini kalau misalnya ada kritik terkait dengan yang alat yang audited dan lain sebagainya, seharusnya ya yang paling bertanggung jawab ya PLT gubernur yang hari ini menjabat karena Oke. Mas Ganjar sudah pensiun. Jadi saya rasa secara prinsip program yang dilakukan Pak Ganjar ya ini sudah bagus. Oke, Kalau baik. masalah update saja, ya tinggal persoalan menyempurnakan dia. Jadi buat kami tidak ada masalah. Oke, malah jangan-jangan yang dituju adalah PLT yang sekarang gitu ya. Oke, saya ke Mas Nyarwi. Oke. Betul. Oke, Mas Seno. Saya ke Mas Nyarwi. Anda melihatnya bagaimana? Seberapa kemudian ini masih bisa kita katakan menjadi narasi kampanye, narasi yang ada di masa kampanye seperti ini, Mas Nyarwi? Ya itu jelas-jelas narasi kampanye, gitu ya. Kenapa? Karena kan Gibran itu pengen menunjukkan memang tidak eksplisit. Ini dua-dua ini politisi ini kan sama-sama orang Jawa ya. Jadi tidak eksplisitnya itu kurang gitu loh. Misalnya kan dia jelaskan ya soal SMK tadi ya, kebijakan komputer jadul gitu ya. Dan dia tunjukkan itu objektif juga, itu kebijakannya gubernur, otoritasnya gubernur. Tetapi saya pernah dia bilang kan kira-kira begitu kan, kemudian melakukan inovasi kira-kira kan gitu. Tapi pertanyaannya gitu, itu kapan? Itu kemudian di mana? Lebih bagus lagi kalau misalnya berani face to face ya, katakanlah kontras ya. Dia tunjukkan misalnya dia sebagai wali kota gitu, apa yang inovasi sejauh mana misalnya kelemahan-kelemahan gubernur selama Mas Ganjar menjabat misalnya. Contohnya tadi SMK, fasilitas dan seterusnya itu kemudian melampaui apa yang dilakukan Mas Ganjar kan gitu. Nah ini yang saya kira jauh lebih menarik gitu ya. Diferensiasi dan inovasi itu ditunjukkan sebagai bentuk bagian dari pemasaran politik kan gitu. Gibran kemudian katakanlah pengen menunjukkan dirinya sebagai sosok cawapres yang inovatif. Selain yang selama ini mungkin di beberapa netizen sering diragukan, Mas Gibran ini punya ide apa enggak kan gitu. Nah ini yang kemudian ditunjukkan salah satunya dengan waktu kunjungan itu. Tapi pertanyaannya itu kesengajaan apa tidak? Saya juga lihat ya, itu kecenderungannya mungkin benar tadi, tidak kesengajaan juga. Karena kalau kesengajaan saya kira narasi itu sudah dibangun lebih rapi gitu. Bahkan mungkin karena biasa Gibran ini juga istilahnya banyak dibahas juga di dunia media sosial. Mungkin sudah banyak itu sebelum
kampanye itu dilakukan sudah ramai itu dibahas gitu loh. Bahkan ketika muncul itu juga mungkin akan menjadi perdebatan yang makin viral kan gitu. Nah, jadi maksud Anda menjawab pertanyaan dari siswi itu bukan sesuatu yang disengaja, tidak disiapkan begitu ya paling tidak ya? Saya melihat itu tidak 100% narasi itu dibangun dengan strategi yang sangat jelimet atau ketat gitu ya. Tidak. Apalagi dengan data misalnya. Ya, tetapi itu tadi. Tapi itu sudah mulai bagus lah ya. Artinya sudah menunjukkan diferensiasi. Gibran menunjukkan diferensiasinya dalam sisi kebijakan ya dengan Ganjar ya sebagai sosok capres di sana dan berasal dari Jawa Tengah. Nah, cuma kan ini tadi informasinya nggak lengkap ya. Makanya tadi Bung Seno tadi kan bilang ini ditujukan jangan-jangan ke PLT. Lah pertanyaannya kan itu dilakukan Mas Gibran kapan kan gitu. Nah, ini yang kemudian pesan-pesan ini yang model-model kampanye yang istilahnya ya. Saya kira tersirat. Tidak secara model tersirat, tidak secara eksplisit gitu ya. Dan kita ini kan saya lihat di antara para capres-cawapres ini kan udah pada kenal ya. Sehingga saya lihat kecenderungan untuk melakukan attacking campaign itu saya lihat sampai hari ini sangat rendah gitu loh. Sangat rendah? Ya. Atau memang cukup berhati-hati Anda lihat paling tidak dari ya Mas Ganjar dan Mas Gibran? Ya gitu. dua-duanya saya lihat sangat hati-hati. Kenapa? Karena kan saya lihat ya apalagi di Jawa Tengah itu basis potensi pendukung mereka kan beririsannya luar biasa ketat Bram. Okay. Jadi ini yang menunjukkan gitu saya lihat baik Gibran itu sangat hati-hati apalagi misalnya capres ya Mas Ganjar kan gitu. Saya tanyakan ke Mas Uki. Jadi ini kemudian upaya begitu paling tidak walaupun tadi dikatakan tersirat, upaya untuk juga mengambil Jawa Tengah yang kemudian hari ini dianggap sebagai kandang banteng begitu Mas Uki. Enggak, itu kan konteks pembicaraannya itu Mas Bram terjadi di Banten gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, beliau ini sedang menceritakan sebuah success story. Dan success story ini terjadi pada tahun 2021 waktu beliau itu baru dilantik gitu. Jadi ini murni ya, murni politik gagasan, ini murni politik pembangunan gitu. Jadi ini bukan politik elektoral yang menyerang-nyerang atau menyindir-nyindir gitu. Dan kalau kita bisa lihat tadi ya, ketika Mas Gibran mengatakan bahwa ini adalah kewenangan gubernur atau area atau wilayah otoritas gubernur, beliau sempat berhenti dulu dan begitu ya. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa Mas Gibran ini mungkin nggak terlalu nyaman, takutnya diinterpretasikan sedang menyerang ya, takutnya diinterpretasikan sedang menyindir, tapi sebenarnya nggak itu kok. Jadi kata Mas Nyarwi tadi ini bukan narasi yang sepenuhnya disiapkan begitu, tepat Mas Ugi? Nggak ada, itu spontan kok, itu spontan aja. Dan memang cita-cita Mas Gibran itu adalah untuk menyesuaikan ya demand dan supply tenaga kerja antara dunia pendidikan, tenaga kerja dan industri ini harus bekerja bersama ya, harus maju selaju gitu. Jadi tidak boleh working in silo lah tiga sektor ini. Nah itulah salah satunya yang ingin disampaikan oleh Mas Gibran gitu Mas. Jadi bukan hanya soal komputernya ya yang disampaikan ya, tapi juga beliau itu mengundang para pelaku usaha untuk menyusun kurikulum gitu. Jadi jadi nggak bisa kita ambil bit by bit aja lalu menyimpulkan kesimpulan ya, membuat kesimpulan seolah-olah ini mewakili keseluruhan gitu. Justru kalau secara keseluruhan ini adalah politik gagasan pembangunan begitu Mas Bram. Oke. Saya minta tanggapan ke Mas Seno dulu sebelum kita jeda. Seperti apa Mas Seno kemudian melihatnya? Ya saya rasa ini kalau buat saya Mas, sekali lagi ini bahkan maksudnya bukan penegasan diferensiasi ya. Artinya ini kan menyempurnakan dan mengafirmasi bahwa program Pak Ganjar dalam membuat link and match antara dunia vokasi dengan dunia usaha ini sudah bagus. Nah masalah pengupdatean alat dan sarana prasarana ini kan memang secara tahun ke tahun ya memang harus dievaluasi dan kemudian dilengkapi. Tapi ide dasarnya adalah ide dasar yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Kita tahu SMK vokasi itu dibangun dengan secara serius di Jawa Tengah dan banyak kemudian masyarakat yang menerima manfaatnya, lulusannya di luar negeri banyak, yang bekerja di sana banyak, dan saya rasa ini bentuk pengakuan bahwa apa yang dilakukan Pak Ganjar itu sudah tepat strategi. Jadi buat saya ya bahkan menurut saya ini bukan diferensiasi, ini hanya menyempurnakan dan mengiyakan bahwa yang dilakukan Pak Ganjar itu memang benar, memang bagus gitu. Jadi saya rasa kalaupun ada muatan politis di sini berupa sindiran, saya rasa ini satu hal yang melengkapi apa yang menjadi pemikiran Pak Ganjar. Oke, menarik. Bukan kemudian
adu tapi kemudian melengkapi begitu Mas Nyarwi. Tapi nanti ini juga menarik soal narasi yang tidak disiapkan, apakah kemudian salah satu dampaknya adalah juga soal slip of tongue yang kemudian beberapa hari ini ramai dibicarakan. Tapi sebelum saya tanyakan kepada narasumber terutama Mas Uki dan juga Mas Seno, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Nyarwi di studio, kemudian ada Mas Uki dan juga Mas Seno dari luar studio. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini terkait dengan narasi yang tidak disiapkan dan juga slip of tongue, kita simak statement ini terlebih dahulu. Asam sulfat sedang menjadi topik yang ramai dibahas oleh warganet. Pemicunya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam sulfat diperlukan oleh ibu hamil untuk mencegah stunting. Hal itu terjadi saat Gibran belusukan pada Senin di kawasan Polres Gaga Tangerang, Banten dengan ditemani sang istri. Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti persoalan stunting di tanah air. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Iya, meski memiliki nama yang mirip, asam sulfat dan asam folat adalah dua zat yang berbeda baik dari sifat, fungsi, maupun kegunaannya. Mengutip detik.com, asam sulfat adalah asam mineral, zat anorganik yang sangat kuat dengan rumus kimia H2SO4 yang juga sering disebut minyak vitriol. Asam sulfat sering digunakan untuk produk utama industri kimia, diantaranya dalam pembuatan pupuk, serabut buatan, plastik, farmasi, baterai, dan bahan ledak. Asam sulfat juga sangat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, mata, serta saluran pernapasan jika mengenai tubuh. Adapun asam folat adalah zat organik yang memiliki rumus kimia C19H19N7O6. Asam folat sering digunakan sebagai suplemen untuk mengobati kekurangan asam folat dan beberapa jenis anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Asam folat dapat membantu tubuh memproduksi dan memelihara sel-sel baru dan juga mencegah perubahan pada DNA yang dapat menyebabkan kanker. Di sela kegiatan olahraga bersama mantan atlet Taufik Hidayat di Gelora Bung Karno, Gibran meminta maaf atas peristiwa salah ucapnya itu. Putra sulung Presiden Jokowi ini menambahkan tak khawatir salah penyebutan itu mengurangi kepercayaan masyarakat kepadanya. Gibran justru menyebut berterima kasih karena sudah dikoreksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
Oke, saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu sebelum saya ke para narasumber di luar studio. Jadi Anda melihatnya bagaimana ini soal tadi narasi yang disiapkan, tapi ini menjadi slip of tongue yang kemudian ramai dibahas gitu, Mas? Ya, kalau dilihat dari dialog tadi ya, itu kan namanya impromptu speaking ya kalau dalam public speaking, bukan sesuatu yang script gitu ya, scripted public speaking. Jadi sesuatu yang disiapkan gitu ya. Nah, saya lihat itu kan muncul dalam dialog. Nah, mungkin bisa jadi itu ada dua kemungkinan ya, Bram ya. Slip of the tongue ya, tapi wajar ya. Banyak orang itu kadangkala juga apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan nggak nyambung. Itu sering gitu. Tapi karena Gibran ini juga sosok cawapres gitu ya, bisa ada kemungkinan juga bahwa slip of the tongue ini itu bisa menjadi berkah bagi Gibran ya. Kenapa? Karena jadi viral kan, dibicarakan gitu loh. Dan terlepas bahwa kemudian ada yang positif, ada yang negatif, ada yang jadi juk-juk saja gitu, ada yang kemudian munculkan sentimen yang ke arah negatif, bahkan ya itu risiko-risiko ya sebagai tokoh publik ya, seperti itu. Tapi paling tidak ya secara elektoral, walaupun tadi Bung Uki ya semangatnya politik gagasan gitu, tapi politik gagasan yang Bung Uki itu dalam konteks elektoral apalagi kampanye ya politik elektoral kan gitu. Makanya termasuk ini tadi gitu, slip of the tongue itu juga masuk dalam politik elektoral Atau jadinya dibutuhkan jangan-jangan. Nah, memang secara di era sosial media hari ini itu menjadi viralitas menjadi penting, Bram. Gitu ya. Kira-kira saya tadi sampaikan ya, kalau zaman dulu itu kan cogito ergo sum ya. Saya berpikir saya ada gitu ya. Kemudian credo ergo sum, saya percaya maka saya ada gitu. Nah, di sini ini saya viral maka saya ada gitu. Itu menjadi idiom hari ini begitu gitu. ya. Nah, kemudian Gibran tuh menjadi terus-menerus muncul dalam algoritma percakapan kan gitu. Memang kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian bagi Bung Uki ya, itu kemudian menjadikan viralitas, popularitas itu kemudian tidak menggerus gitu ya, atau bahkan bisa peluangnya meluas. Tapi bagi kubunya Bung Seno dan yang lain, ya mungkin bisa jadi itu peluang juga. Tapi saya lihat sampai hari ini nggak ngambil peluang tuh. Gitu ya. Sebelum saya lempar ke Mas Uki, kami akan tampilkan, ini kami juga menemukan di X atau Twitter begitu ya, soal dugaan kemudian statement-statement seperti ini adalah menggunakan pendekatan psikologi terbalik. Kita tampilkan bersama terlebih dahulu. Nah ini menurut saya Mas Gibran ini sengaja begini, nggak mungkin lah Mas Gibran ini nggak bisa membedakan asam sulfat dengan asam folat. Mas Gibran ini hebat, saking hebatnya usia muda sudah bisa jadi cawapres. Meski dengan bantuan paman ini memang sengaja pura-pura salah biar rame dibahas. Nah ini seperti yang Anda katakan, saya viral maka saya ada. Mungkin begitu. Saya tanyakan ke Mas Uki kalau begitu. Ini benarkah kemudian strategi psikologi terbalik agar dibicarakan begitu Mas Uki? Enggak Mas. Mas Gibran itu genuine kok. Ketika slip of tongue memang betulan slip of tongue gitu. Cuman memang kan demokrasi bekerja dengan caranya sendiri gitu. Ketika slip of tongue ramai ya, bisa saja memang tadi disebutkan kalau kita tidak kelola momentum ini dengan baik, ini bisa merugikan kita betul. Namun kalau kita bisa kelola momentum ini dengan baik, justru kamilah yang diuntungkan sebetulnya kayak gitu, karena saat itu Mas Gibran sedang lagi-lagi mengutarakan gagasannya gitu, karena ya kita sama-sama tahulah salah satu yang menjadi prioritas Prabowo Gibran itu adalah soal menekan prevalensi stunting begitu, dan asam folat ya, dalam hal ini saya ulangi lagi, asam folat itu adalah salah satu asupan yang penting ya untuk ibu hamil, dan kita sama-sama tahu bahwa mencegah stunting itu memang harus dari fase semenjak si ibu tersebut hamil. Mas Uki, saya ingat ini Mas Gibran sudah meminta maaf atas kekeliruan itu. Beliau mengatakan kurang lebih adalah terima kasih sudah direvisi, sudah diingatkan. Tapi kan kemudian banyak yang membaca Mas Gibran terlalu santai, datar ekspresinya. Jangan-jangan memang ini sudah disetting, disiapkan begitu Mas Uki? Enggak ada Mas. Mana ada nyiapin diri slip of tongue gitu. Enggak kok, enggak. Jadi itu memang Mas Gibran genuine slip of tongue, lalu habis itu kena bully, saya juga kena bully ya di sosial media. Dan memang harus diluruskan, yang dimaksud itu adalah asam folat. Jadi kalau nggak diluruskan jangan-jangan nanti ada yang percaya asam sulfat beneran. Padahal itu adalah produk dari slip of tongue kayak gitu loh. Dan Mas Gibran minta maaf dan beliau memang terima kok dikritik. Saya ke Mas Seno kalau begitu. Tadi Mas Nyarwi juga mengatakan bahwa ini seharusnya menjadi potensi kemudian yang bisa dibaca, mungkin akan bisa menjadi serangan dari pihak-pihak lain. Anda melihatnya seperti apa Mas Seno?
Ya, kalau saya juga sama Mas, saya kira wajar-wajar saja saat orang harus kemudian berkeliling di acara-acara offline gitu ya, ketemu banyak orang, potensi keselio lidah, kepelecuk, slip of tongue itu biasa saja. Nah buat saya malah ini sebenarnya menunjukkan ada asam baru, kan ada yang dibahas kan asam sulfat dan asam folat. Inilah namanya asam garam politik ya begini, namanya saat kemudian harus berkontestasi di politik nasional ya, dan itu kemudian harus keliling. Ini berbeda dengan misalnya memimpin sebuah kota, tapi kemudian harus keliling ke berbagai macam daerah di Indonesia, maka stamina politik diperlukan. Nah, Pak Ganjar ini kan udah pernah di DPR RI, udah pernah di gubernur juga 2 periode setingkat di bawah presiden. Maka saat harus berkeliling seperti ini juga ya sudah satu hal yang Oke, Mas Eno. Stamina politiknya ready. Mas Eno, tapi Jadi kalau biasanya bicara kan slip of tongue, kalau bahasa Jawa Timurannya kan tadi Anda mengatakan kepelicuk begitu ya. Nah ini tapi 2 kali konsisten begitu Mas. Anda melihatnya ini memang tidak sengaja atau jangan-jangan sudah by setting gitu? Ya saya nggak mau menduga-duga Mas ya, artinya apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Tapi kan jadi satu hal yang baik, artinya CNN juga bicara tentang pendidikan, tentang asam folat dan asam sulfat, itu buat saya ya sebagai satu hal yang diperbincangkan menarik juga. Artinya kalau bicara tentang pendidikan stunting, Pak Ganjar itu juga punya concern yang luar biasa. Jauh tidak hanya bicara tentang makan gratis, tapi juga bicara tentang menyediakan layanan kesehatan di tiap desa. Nah hal semacam ini kan kita jadi masuk ke diskusi itu. Tapi masalah slip of tongue saya rasa inilah tantangan bagi Mas Gibran setelah jadi wali kota langsung naik ke kemudian calon wakil presiden. Ini akselerasinya yang ya dengan segala kontroversinya, maka ya diwajibkan untuk punya ketahanan fisik dan stamina yang luar biasa. Itu saya rasa ini semacam ya menunjukkan pada masyarakat luas bahwa tidak semudah itu saat kemudian awalnya hanya Mas Eno, kami bisa mendapatkan poin Anda Mas Eno. Oke, terakhir saya ke Mas Nyarwi. Jadi kalau kita lihat polanya 2 kali kemudian mengatakan hal tersebut dalam forum umum begitu, kemudian diklarifikasi minta maaf dengan tadi pembacaan adalah dengan ekspresi yang datar. Anda melihatnya memang tidak by setting atau kemudian memang hanya keluar saja begitu? Ya, kalau murni 100% tidak by setting tampaknya juga meragukan. Karena kan ada ritme di mana itu disampaikan, muncul kontroversi, kemudian minta maaf. Ini kan story branding juga sebenarnya. Tapi balik lagi ya, Abram, sedikit aja. Ini kan kalau ngomong soal asam-asam tadi, itu saya lihat menarik dalam political marketing. Kalau ngomong asam sulfat, itu segmennya kan ibu-ibu ya. Betul. Yang concern ke anak-anaknya gitu ya. Kemudian kalau ngomong asam folat, sorry saya juga salah ini. Kalau kemudian asam sulfat, nah itu kan biasanya ditemukan di teman-teman yang bicara kayak bengkel dan seterusnya itu ya. Tapi yang menarik lagi Bung Bagas ya, itu ada juga asam urat kan. Yang itu kelompok segmen pemilih yang tua-tua biasanya. Jadi soal asam ini saya baru sadar juga ya, ternyata juga ada kaitannya dengan segmen di pasar politik ya. Tapi oke lah, saya kira bahwa setting, viralitas itu juga kita tidak terelakkan ya. Cuma saya kadang-kala menyayangkan kenapa tidak ada istilahnya keberanian untuk menyatakan secara eksplisit kami itu kebijakannya beda Ini stunting kami fokus ke sini. Ini sama-sama stunting Mas Ganjar misalnya tadi fokus mulai dari sini. Tapi dengan artinya kalau bicara soal marketing politik, apakah dengan pengemasan yang bisa masuk di banyak? Iya, menurut saya itu bisa masuk dengan kata-kata kunci tadi. Orang kan populer Bram. Misalnya tadi ngomong asam urat, itu segmennya menengah yang usia bapak-bapak, yang tua-tua, ibu-ibu juga mungkin. Nah, ini yang asam folat, ibu-ibu yang muda yang punya anak. Nah itu, ini menarik Bram. Oke, baik. Menarik Terakhir, saya ke Mas Uki kalau begitu. Jadi artinya akan kemudian dengan ini yang terjadi, apakah ini bisa dibaca sebagai potensi jangan-jangan ke depan ini bisa digunakan sebagai bahan komunikasi politik, marketing politik misalnya Mas Uki? Di mute. Ya, Mas Uki. Sorry, barusan di mute. Ya, slip of tongue itu bukan bagian dari strategi komunikasi politik Prabowo Gibran, Mas Bram. Dan ya, memang itu genuine ya, artinya memang ada kesalahan slip of tongue gitu. Dan kami berterima kasih lah bahwa masyarakat Indonesia peduli dan kami dikritik ya, Mas Gibran dikritik dan Mas Gibran menerima kritikan itu dengan baik dan menyatakan permintaan maafnya. Jadi ini bukan sesuatu yang by setting. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Mas Gibran itu genuine ketika beliau tadi di bab 1 kita membahas soal komputer SMK, beliau juga being very genuine. Dan ketika slip of tongue ini terjadi juga beliau being genuine. Itu Mas Bram. Baik. Oke. Terima kasih Mas Uki, Mas Dedek Prayudi, Ketua DPP
PSI, dan juga Mas Seno, Jubir TPN Ganjar Mahfud, serta yang di studio yaitu Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM, telah bergabung sama kami. Sehat selalu ketiga Mas kalian. Terima kasih Mas Bram.